Kak, saya izin sholat sebentar sambil nunggu teman-temannya ya. Siap, ya ini juga lagi rapat Bu. Oke, siap.
Nunggu 1 menit lagi ya. Kakak-kakak semua. Iya, Kak. Siap, siap. Baik, kita mulai aja ya kakak-kakak, karena udah jam 1:14, nanti takutnya kita molornya terlalu lama. Siap, Kak. Baik, Oke. izin share sebentar ya. Ya. Terakhir, ini Bapak sekalian, saya sampaikan saja secara terbuka dan saya kira semuanya sudah mendengar.
bahwa berupa rela. Jadi kebetulan siang ini kan bikin siang ini BDE ibunya ke Surabaya. Tapi dari tadi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 25 Desember. Itu kan akan. Baik, sebelum memulai, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Baik, sebelum kita mulai, saya minta satu dari kakak-kakak untuk memimpin doa dulu. Monggo Kak Yeni untuk memimpin doa. Halo Kak Yeni. Ya, baik Kak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semua. Baik, sebelum tatap maya siang hari ini kita mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Monggo waktu saya kembalikan ke Kak Tri. Monggo. Baik, terima kasih Kak Yeni. Baik, kita sudah memasuki ke tatap maya yang ketiga ya. Untuk kesepakatan bersama, yang pertama nyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan untuk gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik, kemana kita hari ini? Sudah sebelumnya kakak-kakak sudah membaca atau belajar mandiri dari LMS ya? Insya Allah sedikit. Oke, siap. Untuk tujuan secara luas, memfasilitasi pembelajaran PSJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir pelatihan, guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau asset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Kemudian capaian umum modul, guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Untuk capaian pembelajaran khusus, yang pertama, guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Kemudian capaian yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Halo kakak-kakak, tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan atau aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpusat atau berpihak kepada peserta didik. Agenda kita, yang pertama tadi pembukaan, kemudian mengingatkan kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Kemudian berikutnya nanti adalah berpikir berbasis aset atau kekurangan, asset based thinking. Kemudian nanti kita ada diskusi identifikasi situasi 3, 4, dan 5. Yang situasi 3 yaitu pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK. Kemudian situasi 4, menerapkan pendekatan aset based thinking. Yang situasi 5 adalah pemanfaatan aset secara maksimal. Kemudian dilanjutkan memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan. Yang terakhir adalah penutup, refleksi, dan foto bersama. Kemudian berikutnya adalah apa? Nih, menurut Mahatma Gandhi, kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan. Itu adalah menurut Mahatma Gandhi.
Nih, berdasarkan proses belajar Anda secara mandiri dan pengalaman pengalaman kakak-kakak, apa pandangan Anda terhadap pendekatan assessment-based thinking? Coba kakak-kakak tuliskan dalam kolom chat yang kakak-kakak kemarin pelajari di LMS. Pandangan kakak-kakak terhadap pendekatan asset-based thinking. Itu apa? Coba kakak-kakak tuliskan sepemahaman kakak-kakak aja tentang asset-based thinking itu apa. Yuk, yang lain silahkan bisa dituliskan di kolom chat. Ini baru Kak Mai yang menuliskan. Bentar, baru proses. Siap, Kak Yeni. Baik, ini sudah beberapa menuliskan di sini. Baik, yang pertama tadi ada Kak Mai. Coba Kak Mai bisa dijelaskan ini, Pak Kak Mai. Terima kasih, Kak. Menurut saya, pendekatan asset-based thinking ini adalah dalam kita melaksanakan pembelajaran itu tidak melulu tergantung dengan apa saja yang kita punya. Jadi, mengoptimalkan apa yang kita punya dalam pembelajaran untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu, Kak. Baik, terima kasih Kak Mai. Itu Sama-sama. tadi menurut Kak Mai. Kemudian di sini ada, coba Kak
Kak Bagus Pambudi. Halo Kak Bagus. Oke, belum bisa. Siapa ya? Kak Yeni, coba Kak Yeni. Yaitu cara mengidentifikasi dan mengenal hal-hal positif dalam hidup dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran. Misalkan kalau di PJOK ya bisa saja aset itu siswa yang suka badminton, misalkan, ada siswa yang suka bola, dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, baik itu tadi pandangan Kak Yeni tentang asset based thinking. Terakhir menurut yang terakhir nulis saja Kak Dwiriani. Kalau menurut Kak Dwiriani, pandangan Anda terhadap pendekatan asset based thinking itu apa? Pendekatan yang fokus pada potensi positif murid. Misalnya kalau di dalam PJOK bakat dari misalnya bakatnya lari ya kita asah dari larinya gitu loh Bu. Benar nggak sih? Oke, Biar juga siap. berkembang. Tadi beberapa dari kakak-kakak yang sudah menyampaikan pandangan tentang pendekatan asset based thinking. Baik, kita lanjut dulu. Baik, sebelum kita nanti menjelaskan lebih lanjut tentang asset based thinking ini masih ada 2 pertanyaan di sini tentang asset based thinking adalah dan keistimewaan asset based thinking adalah. Coba kakak-kakak bisa dituliskan di kolom chat. Kalau tadi asset based thinking udah ya. Kemudian keistimewaannya apa? Bisa kakak-kakak tuliskan di kolom chat. Keistimewaan asset based thinking.
Baik, di sini sudah ada beberapa yang menuliskan dari Kak Yeni, membantu menciptakan lingkungan kondusif untuk mengembangkan fisik dan mental siswa. Kemudian kalau menurut Kak Dwi Riani, keistimewaannya adalah pengembangan dalam hal kelebihan seorang siswa, bukan dari kelemahannya. Kalau menurut Kak Agus Sulistiono, keistimewaannya adalah melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogram atau direncanakan. Kemudian, kalau menurut Kak Mei, fokus ke masa depan dalam mencapai sukses dengan aset yang dimiliki. Oke, itu tadi beberapa pendapat dari kakak-kakak tentang keistimewaan asset based thinking. Kemudian dari pengertian atau pandangan kakak-kakak tentang asset based thinking dan keistimewaannya, tadi atau kemarin kakak-kakak sudah membaca ya, sudah membaca materi yang ada di LMS tentang aset modal utama, asset based thinking. Saya pengen satu kata yang bisa menggambarkan tentang asset based thinking. Sebentar, Kak Wahid, ada yang mau disampaikan? Nah, Kak Wahid, oke. Lanjut ya. Saya pengen kakak-kakak menggambarkan tentang satu kata yang menggambarkan tentang asset based thinking. Satu kata. Dari pemahaman kakak-kakak tentang asset based thinking dan keistimewaan asset based thinking itu, kakak-kakak bisa menuliskan satu kata saja tentang kesan kakak-kakak tentang asset based thinking atau ABT. Bisa langsung disampaikan saja satu kata itu menurut Kak Agung, apa Kak? ABT. Satu kata yang menggambarkan ABT. Satu kata dari saya cocok diterapkan. Apa? Cocok untuk diterapkan. Cocok. Kalau menurut Kak Wahid, satu kata yang menggambarkan ABT apa Kak Wahid? Sepertinya tidak mendengarkan karena baru di jalan ini Kak Wahid. Baik, menurut Kak Mei, satu kata Kak Mei untuk ABT. Memanfaatkan, Kak. Apa? Memanfaatkan. Memanfaatkan. Kalau Kak Agung tadi cocok. Kalau Kak Mei memanfaatkan. Kalau menurut Kak Dwi? Ya. Satu kata Positif. Positif. Oke, nggak apa-apa. Terakhir menurut Kak Yuli. Menurut Kak Yuli, apa Kak? Satu kata Kak. Yang itu Kak, yang ABT itu nama Kak? Ya, betul. Saya baru gabung. Apa ya Kak? Asset based thinking apa ya? Pemikiran. Pemikiran. Oke, tadi ada cocok, ada pemikiran. Oke. Nanti baru mau sampai rumah Kak, nanti saya fokus janji-janji terus. Siap.
Tadi kita sudah membahas tentang asset based thinking dan keistimewaan asset based thinking. Kemudian kakak-kakak juga mungkin kemarin atau hari ini tadi sudah membaca, paling tidak membaca sedikit ya tentang asset based thinking dari LMS. Kemudian mungkin belum terlalu familiar mungkin ya yang baru. Kalau dari yang sudah kemarin CGP mungkin sudah kenal ya ABT itu apa. Kemudian kesulitan dalam menerapkan ABT dalam pembelajaran itu apa? Kalau menurut kakak-kakak di sini. Menurut saya kesulitannya atau bisa saja dengan kendala sarana prasarana. Sarana prasarana, oke. Ada yang disampaikan lain? Yang lain? Kalau kendala. saya jumlah siswa Kak, saya rombelnya selalu 2 kelas dalam setiap tatap muka, jadi 60-an siswa. Oh, di ngajar sendiri, 2 rombel, 2 kelas. Sebetulnya itu banyak guru, tapi kan kita paralel. Terus yang olahraga siang itu kadang minta pagi saja. Terus itu Kak kadang kadang digabung Kak. Seringnya digabung, jadi 30 tambah 30, 60 siswa. Kalau pas penilaian itu saya yang mumet atau pas penyampaian materi. Oke, ini di mana ya Kak Yuli itu di SD SMP? SD Unggulan Aisyah Bantul Kak, itu rombelnya kan paralelnya 4, tapi ada 3 guru. Jadi ngajarnya itu kelas besar saya 5 dan 6. Oh, oke. Seringnya Jadi ngajar langsung 60 siswa. 60 sendiri ya? Iya Kak, temennya juga Ini. 60. Oh, ini karena terkendala juga jumlah guru ya? Bisa, ya Kak. Oke. Baik, yang tadi surprise, kemudian yang ini terkendala dalam memanajemen anak-anaknya ya, sama waktunya karena ini 2 kelas dijadikan 1. Ini juga akan menjadi pembahasan kita tentang kesulitan atau kendala menerapkan ABT di kelas atau di sekolah kakak-kakak semuanya. Ini juga di sesi ini kita juga bisa menyampaikan atau apa ya istilahnya tukar pikiran, nanti kita cari solusi sama-sama untuk mengenai ABT ini, terutama nanti untuk menerapkan di pembelajaran atau di sekolah kakak-kakak semuanya. Itu tadi untuk surprise itu nanti mungkin akan banyak di sekolah yang lain yang menjadi kendala ya. Selain di sekolahnya Kak Yeni, mungkin di sekolah yang lain juga akan menjadi kendala. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Kita lanjut dulu. Kemudian yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang mengapa. Ya, di sini nanti capaian pembelajaran untuk di mengapa ini nanti kakak-kakak berpartisipasi dalam aktivitas yang menyehatkan di luar ruang atau di dalam lingkungan alam dan menggambarkan sumber daya yang dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi. Nah, ini nanti sesi yang untuk mengapa ini nanti kita akan ada sesi diskusi kakak-kakak. Jadi nanti akan saya bagi menjadi ini jumlahnya berapa ya? 13, 12. Akan saya bagi menjadi 3 kelompok. Nanti kakak-kakak nanti akan berdiskusi. Kemudian akan membahas tentang studi kasus yang sudah ada di LMS. Mungkin kakak-kakak sudah membacanya. Nanti ini ada 3 kasus. Ini kasus yang pertama.
Kakak-kakak sudah sempat membaca belum ya untuk yang kasus-kasus ini? Belum. Kasus ini? Belum. Oh, belum. Baik. Belum. Oke, siap. Kalau belum, kakak-kakak minta tolong, ini nanti karena ada 3 kasus, minta tolong untuk difoto atau di screenshot dulu ini kasusnya. Nanti karena saya akan bagi langsung ke 3 kelompok, nanti masing-masing kelompok membahas 1 kasus. Daripada nanti 3 kasus dibahas 3 kelompok nanti terlalu lama, jadi nanti 3 kasus ini dibagi masing-masing kelompok saja, kemudian nanti baru kita diskusikan bersama-sama. Nanti akan saya bikin bor-bor ya, nanti masuk ke bor kelompok masing-masing. Minta tolong di screenshot atau di foto, ini kasus yang ketiga. Sudah belum? Siap, sudah. Sudah. Kemudian ini adalah nanti yang akan dibahas. Minta tolong di screenshot dulu. Sudah? Kemudian ini kasus yang keempat. Sudah belum? Kemudian ini untuk pertanyaannya. Kak, bisa diulang, minta tolong yang kasus keempat. Kasus keempat? Oke, Ya. siap. Sudah? Sudah, Kak, makasih. Yang ketiga sekalian, Kak. Yang ketiga tadi saya agak. Oke, ketiga. Ketiga ya. Yang ketiga ini. Pertanyaan yang ketiga ini ya, yang ketiga ini. Ya. Sudah. Sudah. Kemudian ini yang keempat. Ini pertanyaannya. Sudah? Kemudian ini yang kasus kelima. Yang Bu Hayati. Sudah? Ini pertanyaannya. Sudah? Yang kasus kelima sudah, kakak-kakak? Sudah. Oke. Kalau sudah akan saya buat dulu. Izin stop dulu ya. Akan saya bikin breakout room dulu. Nanti diskusinya 10 menit cukup tidak? 10 menit ya? Cukup, Bu. Oke. Nanti yang apa? Yang kasus yang ketiga, kelompok 1, nanti berada di main call di sini. Kemudian nanti yang kelompok kedua dan ketiga nanti di break
breakout 1 dan 2. Sebentar. Ini yang nanti yang satu kelompok ada yang 3 orang tidak apa-apa ya? Hanya 11 orang ternyata. Bagian kayaknya terlempar. Nanti yang di Oke. Yang sudah silakan masuk join di breakout 1 dan 2. Yang tidak, ini berarti di main call. Izin Kak, tadi pembagiannya sudah ya Kak? Sudah. Kalau tidak keundang di breakout berarti nanti di sini, di main call. Oh ya, siap Kak. Yang keundang di breakout 1 masih ada 2 orang, silakan di join dulu. Satu lagi ke breakout 1. Baik, berarti ini yang di main call ada Kak Mei, Kak Riko, Kak Satriawan, dan Kak Yuli, berarti di sini. Monggo bisa diskusi. Yang di sini tentang studi kasus yang ketiga. Silakan, saya tak ke breakout 1 dulu.
Assalamualaikum Kak Mai. Waalaikumsalam Kak Yuli. Saya baru baca Kak ini. Oh ya, kita Iya, baca yang apa Kak? Aku baru pulang dari jemput anak maaf, ini nyambi. kasus ketiga Kak. Oh ya, siap. Ya, saya baru Aku mau baca coba juga kasus ini. ketiga. Ya, Ya, makasih Kak. Maaf ya. Assalamualaikum. amin. Pripun Pak Riko, Kak siapa Wijanarka dan Kak Yuli sudah selesai kamu baca? Halo? Masih membaca, Bu. Oh Pak. iya, jeng, jeng. Wait Kak, aku ditunggu.
Gimana kakak-kakak? Sudah selesaikah? Oh, Sudah, Kak. ya. Gimana Kak? Ini pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 1 tadi, identifikasi Ya. pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Itu lebih ke ini ya, apa namanya? Berpikir berbasis masalah ya, berarti ya? Apa bukan? Kalau saya ya Kak, kalau Pak geraknya itu malah berbasis aset ya, yang berbasis kekuatan. Tapi kalau kepala sekolahnya itu yang berbasis kekurangan. Benar nggak? Oh ya. Ya, tapi kalau dari pertanyaan kan yang ditanyakan berarti Pak gurunya ya, Oh Pak iya, geraknya. Pak gurunya, Ya, Pak geraknya yang Pak ditanyain. geraknya ya. Heeh. Itu ya. Ini nanti Ya. cuma disampaikan aja atau Kak nggak perlu ngisi kan? Kayaknya apa Iya. ditulis di chat aja, Po? Hah? Terus di chat. Ya Apa yang penting tulis? kita ditulis sementara di hasil diskusi gitu ya. Oh ya. Ya. Ini Kak Riko sama Kak Yuli bisa nggak ya? Lanjut aja Kak, semoga teman-teman mendengarkan. Kak Yuli, gimana Kak Yuli? Yang nomor 1 itu Kak Yuli. Masih mute nggak Kak? Nggak. Maaf Kak, nggak kedengeran Kak Yuli. Kak Wijanarka, Kak dengeran nggak itu? Kak Yuli ngendiko apa? Nggak kedengeran. Belum kedengeran Kak, belum kedengeran, nggak kedengeran. Kak Juli mikrofon itunya mungkin apa Iya, headsetnya. apa headsetnya? Iya. Oh iya betul. Kak Yuli nggak kedengeran. Oh. Coba saya chat. Sambil nunggu Kak Yuli Kak, ayo nih Kak Riko mana ya? Lanjut yang kedua aja Kak Wijanarka. Oke, monggo. Nah, yang kedua itu kan asetnya. Yang ditanyakan tadi asetnya ya. Iya. Asetnya itu berarti kalau menurut Kak Wijanarka aset apa ini Kak? Aset tuh modal bukan? Iya, modalnya jadi dari asetnya apa ya Kak? Kalau modalnya asetnya tuh kayak lebih ke ini ya, bisa ke sosial sama lingkungan ya. Iya, bisa itu Kak. Tambah lagi satu Kak sebenarnya. Modal asetnya Pak Getar itu sudah punya SDM-nya bagus ya. Nah itu, kan dia punya strategi kan. Ya. Berarti lingkungan, sosial, dan SDM ya. Iya, SDM modal SDM. Ya. Terus sebenarnya SDM-nya bukan hanya dari Pak siapa? Pak Gera aja. Itu kan usul sarannya juga dari muridnya kan? Dari murid-muridnya juga. Muridnya, ya. Terus kemudian dari
Dari nomor 2 sudah ya Kak ya? Ya. Ya, sekarang yang nomor 3 Kak. Itu strateginya kalau menurut Kak Wijanarka apa Kak? Udah pada gabung Kak? Akan ada kembangkan berdasarkan aset. Oh, kalau ini menurut apa ya? Menurut dari Pak geraknya ya? Iya, Pak geraknya. Kalau dari Pak geraknya strateginya mungkin ini ya, apa namanya? Mungkin bisa apa ya? Melobikan atau bicara sama mohon Pak maaf saya Kepala potong ya, atas karena waktunya sudah habis. Maaf Tadi yang Kak. Begitu, terima kasih Kak Wijanarka. dipaksa untuk kembali ke main room, mohon maaf. Nanti kita sampaikan langsung aja di sini. Nanti ada perwakilan tiap kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Izin share screen dulu. Baik, untuk yang di main room tadi, untuk studi kasus yang ketiga ya, tentang Pak Gerak. Nanti bisa disampaikan salah satu perwakilan dari kelompok 1 di main room tadi. Nanti kakak-kakak yang lain bisa menambahkan. Tadi tentang studi kasus yang pertama, yang studi kasus yang ketiga tentang Pak Gerak. Bisa salah satu menyampaikan, monggo, dari studi kasus 3. Monggo, siapa yang mau menyampaikan? Monggo Pak Wijanarko napa Bu Yuli? Ya, boleh, tapi nanti bisa dibantu nggih Kak Mai? Iya, siap Kak. Untuk yang pertanyaan nomor 1, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Kalau melihat dari kasus ini dari Pak Gerak, itu menggunakan pendekatan asset based thinking (ABT). Kemudian yang nomor 2, identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Tadi sudah kami diskusikan di kelompok ini tadi. Asetnya itu ada aset SDM dari Pak Geraknya dan juga dari Pak Kepala. Kemudian ada aset sosial, karena di situ disebutkan yang memiliki lahan kurang ini di dalam sosialisasinya. Kemudian ada lagi aset tentang lingkungan, karena menurut Pak Gerak di situ lingkungan di situ bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran PJOK. Kemudian yang nomor 3 tadi, strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berpikir aset dalam situasi tersebut. Kalau tadi kita belum selesai, tapi kalau strateginya mungkin menurut kami itu Pak Gerak harus pelan-pelan ngomong ke atasan atau kepala sekolah dan juga bisa langsung bertemu dengan pemilik
Pemilik apa? Perkebunan. Perkebunan. Ya. Pemilik perkebunan kopi yang di dekat sekolah tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada tambahan mungkin Kak Mei? Ya, siap sebentar. Izin Kak Tria menambahkan sedikit. Mungkin tadi yang disampaikan Kak Wijanarka ada sedikit kembali ya Kak Wijanarka yang SDM-nya tadi, SDM murid Kak Wijanarka. SDM muridnya, jadi dari kepala sekolah, ya dari kepala sekolah yang pesimis tadi berarti ada aset dari SDM dari Pak Gerak sendiri dan murid. Kemudian untuk tambahan strategi tadi benar sekali yang disampaikan Kak Wijanarka. Jadi karena kepala sekolah itu tidak memberikan jalan, tidak memberikan solusi dan tidak memfasilitasi, ada baiknya strategi yang bisa dilakukan oleh Pak Gerak ini adalah melakukan pendekatan personal kepada mungkin ke HRD perkebunan atau mungkin ke humasnya secara personal, belum dalam rangka membuat MOU, hanya saja baru mencari jalan bagaimana caranya sekolah itu bisa membuat MOU dengan pihak perkebunan. Seperti itu Bu Kak Tria dan Kak Wijanarka dan teman-teman semua tambahannya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kelompok 3 masih ada yang mau menambah? Kelompok 3, maaf. Studi kasus yang ketiga masih mau ada yang menambahkan? Cukup dari kelompok 3? Cukup, Kak. Cukup. Baik. Ini kita mau setiap kasus kita bahas dulu atau semua kasus disampaikan dulu baru kita bahas satu persatu ya? Semua disampaikan dulu, Kak. Izin kalau saya per kasus dulu Kak, biar tidak ingat kasusnya campur-campur. Oke. Gimana, mau dibahas dulu satu kasus? Satu kasus dulu biar fokus dalam materinya ini. Materi kasus baik. 3. Ya, baik. Kita bahas dulu yang studi kasus yang ketiga ya. Tadi tentang Pak Gerak. Tadi sudah disampaikan dari kelompok yang pertama. Ini ada tentang defisit based thinking. Kemudian yang menjadi faktor penghambatnya tadi apa aja untuk kasus ketiga tadi ya? Penghambatnya kepala sekolah, Kak. Oke. Sekolah. Oke, di sini juga kita akan membahas tentang pentingnya pola pikir ya, berbasis aset dalam PJOK. Tadi kita sudah membahas tentang, tadi kelompok 1 sudah membahas tentang studi kasus yang ketiga, tadi tentang Pak Gerak. Tadi yang di situ tentang sekolah yang berdekatan dengan kebun kopi ya. Kemudian bagaimana cara Pak Gerak untuk menggunakan aset based thinking yang ada di sekolah itu atau ada yang di sekitar lingkungan, aset lingkungannya. Ini nanti dulu sebentar. Tadi disampaikan tadi untuk aset yang dimiliki di sekolah tadi apa aja ya, Kak, dari kelompok 1 tadi? Asetnya ada aset, kan di situ ada 7 ya, 7 aset ya. 7 aset manusia tadi ada? SDM. SDM-nya tadi ada guru, ada sekolah, ada siswa, dan sebagainya. Kemudian yang di situ yang muncul tadi tentang aset lingkungan ya? Lingkungan, ya. Ya, kemudian aset apa lagi tadi? Sosial. Sosial, karena tadi sosialnya karena tadi
di sekitar sekolah atau lingkungannya nanti berdampingan dengan pemiliknya tadi ya, pemilik kebun kopi. Ya. Kemudian aset fisiknya tadi mempergunakan atau menggunakan lingkungan yang ada di sekitar sekolah, yaitu tadi perkebunan kopi yang bisa digunakan untuk pembelajaran PJOK. Kemudian strategi apa yang akan dikembangkan berdasarkan aset tadi? Tadi lebih ke apa ya tadi ya, untuk memaksimalkan aset yang ada tadi dari kelompok 1 tadi. Lebih ke pendekatan personal dulu Kak, ke HRD atau mungkin ke pemiliknya, baru nanti karena yang tadi kan yang pesimis itu kepala sekolahnya ya. Iya. Sekolahnya pesimis, takut-takut karena terkenal pemiliknya itu sebagai yang warga yang tidak bermasyarakat seperti itu. Baik, jadi lebih ke pendekatan secara personal ya untuk memaksimalkan aset yang ada di lingkungan atau memaksimalkan aset sosial. Jadi gimana tadi Pak siapa tadi? Pak Gerak untuk memaksimalkan aset agar pembelajaran PJOK itu dapat berjalan dengan maksimal dengan semua aset yang dimiliki oleh sekolah dan lingkungan yang ada di sekitar. Itu tadi kita sudah membahas tentang kasus yang pertama, yaitu tentang studi kasus tentang Pak Gerak dan terutama untuk lingkungan, aset lingkungan yang ada, untuk memaksimalkan aset lingkungan yang ada. Sebelum nanti kita bahas secara keseluruhan tentang 3 kasus, saya pengen membahas kasus yang keempat dulu, sebelum nanti secara keseluruhan kita bahas. Saya pengen bahas yang keempat dulu. Monggo kelompok yang kedua untuk studi kasus yang keempat. Salah satu bisa menyampaikan perwakilannya, bisa menyampaikan dari kelompok 2 tentang studi kasus yang keempat SMA Jiwaraga. Dari kelompok 4, monggo siapa yang mewakilkan? Kelompok 4, Masya Allah. Dari kelompok 2, studi kasus. Ya, Kak. Enggak, Kak Agung yang mau mewakilkan, bisa? Ini langsung menjawab pertanyaan atau? Menjabarkan dulu tentang studi kasus yang keempat tentang apa, kemudian baru menjawab pertanyaannya. Dari kasus studi yang keempat ini di SMA Jiwaraga, ini kalau dari pandangan kami, kelompok kami itu salah satu SMA atau sekolah yang terpandang elit, di mana untuk sarana prasarananya termasuk memadai, dan juga dari SDM ataupun donatur dari orang tua itu juga sangat mendukung. Akan tetapi untuk pelaksanaannya, untuk pembelajarannya itu tidak bisa maksimal seperti yang diharapkan dari pihak sekolah. Dikarenakan dari kasus itu, ketika untuk pembelajaran PJOK itu anak sering tidak bisa maksimal dalam menggunakan sarana prasaranya karena kurangnya tanggung jawab dari penjaga gudang. Dari kasus itu disampaikan kalau setiap ditanya untuk masalah kunci dari gudang olahraga itu lempar tanggung jawab antara guru dan juga penjaga sekolah. Akhirnya di dalam pembelajaran anak sering tidak memakai peralatan olahraga, dan ketika si anak ada yang kritis untuk bertanya, berbagai macam alasan yang disampaikan oleh guru PJOK. Dan akhirnya
dari kasus itu kepala sekolah mengundang dari beberapa pihak, wakil kurikulum, sarana dan sebagainya, termasuk komite untuk membicarakan itu. Kemudian sudah disampaikan dari komite juga untuk bisa memaksimalkan, karena itu merupakan bantuan juga ataupun donatur juga dari orang tua siswa. Kemudian keputusannya dari sekolah meminta guru olahraga untuk memaksimalkan lagi peralatan yang sudah ada agar pembelajaran bisa dicapai dengan baik. Mungkin itu sedikit gambaran kasus yang ada di studi kasus 4 ini. Kemudian berdasarkan studi kasus yang keempat, apa saja aset yang dimiliki SMA Jiwaraga dan apa yang sudah dimanfaatkan? Monggo bisa dijabarkan kelompok 2. Mungkin Kak Dwi bisa membantu. Halo Kak Dwi. Salah ya, lupa ingat. Menurut kami apa saja itu ada 2. Ini nanti yang bisa menambah. Saya sana SKM. Kalau yang SKM itu terdiri dari komite sekolah, kepala sekolah dan apa itu? Potensi siswa. Yang sudah dimanfaatkan menurut saya di sini adalah aset dari SDM-nya, dari kepala komite potensi siswa. Seperti itu kan. Mungkin yang bisa menambahkan. Mohon maaf, ini suaranya memang terputus-putus atau ini punya saya ya? Sama Kak, terputus-putus. Mungkin punya Kak Dwi ada trouble atau gimana? Kok suaranya? Suaranya tersendat-sendat, nggak jelas, kurang jelas. Bisa dibantu yang lain, kelompok 2. Asetnya tadi untuk SMA Jiwaraga. Oke, Kak Dwi, mungkin karena kendala sinyal ya, nggak apa-apa. Ada yang bisa bantu di kelompok 2? Atau udah ditulis di chat? Kak Topan mungkin bisa, Kak Topan dan Kak siapa tadi ya? Kalau dari saya Kak, itu aset yang dimiliki yang pertama itu SDM, jelas karena termasuk sekolah elit, baik dari guru, siswa dan juga dari orang tua. Kemudian aset sosial juga karena banyak donatur dari luar, juga dari aset potensi kemudian sarana prasarana yang juga memadai. Mungkin itu yang dimiliki aset yang dimiliki dari SMA Jiwaraga. Yang sudah dimanfaatkan tadi? Yang sudah dimanfaatkan karena untuk pembelajaran ada kendala itu tadi, sementara yang sudah dimanfaatkan yaitu dari aset potensi ataupun potensi anak. Oke, baik, ini ada tambahan juga dari Kak Dwi. Aset yang sudah dimanfaatkan adalah aset SDM, yaitu kepala sekolah, komite sekolah, dan potensi siswa. Oke.
Itu tadi dari kelompok 2 yang sudah memaparkan tentang studi kasus yang kedua tentang SMA Jiwaraga. SMA Jiwaraga. Ada yang mau menambahkan dari kelompok yang lain? Sebelum kita lanjut, apakah ada yang mau menambahkan? Oke, tadi kalau nggak ada, tadi untuk SMA Jiwaraga, tadi terletak di daerah perkotaan, tadi strategis ya. Kemudian sarana dan prasarana olahraga sangat memadai. Ini tadi asetnya. Kemudian pendanaan dari orang tua dan donatur juga sangat mendukung. Kemudian ini kebijakan dari kepala sekolah tadi, upaya kepala sekolah untuk mengajak waka kurikulum, waka kesiswaan, dan waka sarpras, guru, komite sekolah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kemudian ini ada dari keberanian peserta didik menyampaikan pendapat. Kemudian keberanian komite untuk menyampaikan kritik. Itu tadi tentang studi kasus yang keempat, tadi tentang sekolah, padahal sekolahnya dengan surprise yang lengkap, letak sekolah yang strategis, itu tapi tidak bisa memaksimalkan aset yang ada di sekolah. Itu tentang studi kasus yang ketiga. Ini perlu diingat, ada 7 aset yang dapat diberdayakan. Di antaranya ada aset manusia, ada aset sosial, agama atau budaya, kemudian aset fisik, aset lingkungan atau alam, dan aset finansial dan politik. Itu tadi 7 aset yang sebenarnya bisa dimaksimalkan dari SMA tadi untuk memaksimalkan SMA Jiwaraga untuk memaksimalkan aset yang ada di sekolah. Itu tadi tentang kasus yang keempat. Kemudian kasus yang kelima. Lanjut dulu kasus yang kelima. Monggo untuk kelompok 3 untuk memaparkan dulu apa yang menjadi studi kasus yang kelima, kemudian nanti baru menjawab pertanyaannya. Perwakilan dari kelompok 3, siapa? Ya, monggo, mungkin Kak. saya mencoba, nanti teman-teman, kakak-kakak bisa menambahkan ya. Dari studi kasus saya bisa meringkas, ini intinya adalah Ibu Hayati ini adalah seorang guru yang pernah mengikuti pelatihan PPG ataupun diklat PPG. Kemudian dari pelatihan itu dia ingin menyampaikan apa yang dia dapat kepada teman-teman atau rekan sejawat yang lainnya lah di suatu pertemuan MGMP. Itu kalau SMP MGMP. Dia memaparkan tentang apa yang dia peroleh dari apa yang sudah dia ikuti. Nah, dalam dia memaparkan itu ada teman-teman yang setuju maupun tidak setuju. Nah, karena waktu yang terbatas, jadinya Bu Hayati ini mengajak teman-teman untuk melanjutkannya di webinar di pertemuan yang lain. Nah, di sini saya bisa mengambil ada beberapa aset yang saya tangkap. Yang pertama yaitu aset manusia atau SDM. Yang kedua kemudian aset sosial. Dengan pemanfaatannya bahwa Bu Hayati itu mengajak teman-teman atau rekan-rekan untuk berbagi ilmu atau sharing tentang ilmu yang telah dia dapat dalam mengikuti kegiatan PPG. Mungkin itu ada teman-teman yang kakak-kakak yang mau menambahkan lagi, monggo silahkan. Dari kelompok 3 ada yang mau menambahkan?
Kemudian berdasarkan studi kasus 5, tadi bagaimana cara Bu Hayati memanfaatkan aset yang ada secara maksimal? Tadi caranya bagaimana kelompok 3? Tadi Dia bisa sharing atau berbagi ilmu dengan cara menjelaskan kepada teman-teman pada suatu acara yaitu di komunitas MGMP. Oke, berbagi praktek baik seperti itu ya. Betul. Oke. Sebelum lanjut, ada yang mau ditambahkan lagi baik dari kelompok 3 atau kelompok 1 dan 2? Tidak ada? Bisa dilanjut? Lanjut. Oke. Ini tadi membahas tentang studi kasus yang kelima. Tadi ada komunitas MGMP PJUK SMP tingkat kabupaten. Kemudian peran peserta yang aktif di dalam MGMP. Kemudian pergeseran cara mengajar komando menjadi pendekatan pembelajaran lebih variatif dan inovatif. Kemudian pemanfaatan PMM untuk kegiatan webinar. Tadi ini adalah memanfaatkan asetnya, aset dari Bu Hayati tadi tentang apa yang sudah didapatkan itu tadi bisa tadi melalui komunitas MGMP. Kemudian tadi juga karena waktunya tadi kurang, jadi Bu Hayati juga memanfaatkan melalui tadi berbagi praktek baik dengan online ya tadi ya. Webinar tadi melalui webinar atau berbagi praktek baik. Tadi ini adalah tentang studi kasus yang kelima. Kemudian kita akan membahas semuanya ini jadi satu. Tadi dari kasus ke-3, 4, dan ke-5, ini bagaimana pentingnya pola pikir berbasis aset dalam pembelajaran, terutama yang pembelajaran PJOK kita. Jadi sebagai guru PJOK, kita perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai sesuatu kekuatan atau aset. Jadi kalau kita dulu kan biasanya melihat dari kekurangan, kemudian baru cara kita untuk memperbaikinya ya. Tapi bagaimana sekarang kita memanfaatkan aset yang ada di sekolah atau memaksimalkan aset yang ada di sekolah. Kalau dulu kan kita mikirannya kebalik ya. Jadi karena kurang ini, kurang itu, jadi tidak bisa maksimal. Jadi kita ubah pandangan itu menjadi apa yang sudah ada di sekolah, kita maksimalkan agar pembelajaran PJOK itu juga dapat berjalan dengan baik dan menyenangkan. Dan kita saat ini berusaha untuk bagaimana peserta didik itu lebih aktif lagi dalam pembelajaran PJOK. Jadi jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada memanfaatkan kekuatan dan aset yang dimiliki. Jadi ketika kita berpikir untuk dari sisi kekuatan yang dimiliki atau aset yang ada di sekolah, kita manfaatkan dengan maksimal itu, kita terus berusaha untuk memanfaatkan kekuatan atau aset yang dimiliki. Jadi tidak mencari dari kelemahannya, tapi kita mencari apa yang sudah ada di sekolah untuk dimaksimalkan. Dengan menyadari betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah, kakak-kakak akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, dan serta memanfaatkan aset yang ada untuk pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Jadi mulai sekarang kita tidak berpikir wah sekolahannya nggak ada sarpras lagi, bukan seperti itu, tapi kita ubah dari sini, kita ubah untuk apa yang ada di sekolah kita maksimalkan.
Kemudian ini di sini juga pentingnya pola pikir berbasis aset dalam PJOK. Mewujudkan visi untuk mencapai tujuan-tujuan atau prakarsa perubahan. Jadi masalah bisa diatasi atau diselesaikan. Kemudian kalau sekarang kita kekuatan atau potensi itu akan menjadi daya gunakan, akan menjadi apa yang akan kita maksimalkan. Kemudian kalau dulu upaya mencari dan mengatasi masalah, kemudian sekarang kita mulai mengidentifikasi, kemudian apresiasi, selidiki kekuatan atau potensi dan aset yang ada di sekolah. Kemudian kalau dulu kita pandangannya bahwa perspektif pasti ada sesuatu yang salah, kita ubah dari sekarang bahwa perspektif kita pasti ada kekuatan atau potensi aset yang dimiliki di sekolah. Jadi pandangan kita mulai dari sekarang itu kita ubah, bukan dari ada yang salah sepertinya, bukan, tapi pasti ada kekuatan yang ada di sekolah yang bisa kita maksimalkan, seperti itu ya kakak-kakak. Kemudian kalau dulu fokusnya cari kelemahan dalam sistem tersebut atau masalah, kesulitan atau batu sandungan. Untuk sekarang kita pikiran kita atau kita ubah, fokus kita ubah, apresiasi kekuatan atau potensi aset dalam sistem tersebut. Kemudian kita semangat gotong royong untuk kreasi. Kemudian masalah sekarang menjadi tantangan atau batu lompatan. Bukan menjadi batu sandungan lagi, tapi kita tertantang dengan apa yang ada di sekolah untuk kita maksimalkan. Kemudian kalau dulu pengalaman emosi itu tidak menyenangkan, sekarang pengalaman emosi menjadi bahagia. Jadi memaksimalkan apa yang ada atau aset yang ada di sekolah, tidak menjadi batu sandungan, tetapi menjadi batu lompatan. Oke, seperti yang kita pelajari sebelumnya atau kemarin kakak-kakak tentang 7 aset yang ada yang perlu kita maksimalkan, yaitu ada aset manusia, aset sosial, aset agama atau budaya, kemudian aset fisik, aset lingkungan atau alam, dan finansial politik. Kemudian di sini juga keberanian kakak-kakak dalam menyampaikan kritik dan saran akan mendorong kepemimpinan murid. Kemudian di situ juga ada, ini tadi tentang kasus yang ke-5, maaf. Sebentar. Baik, sebelum lanjut, kita akan sedikit membahas atau sharing dulu sebelum kita lanjut. Sebelum kita merefleksikan, saya pengen dari kakak-kakak sharing, terutama tentang aset atau modal yang ada di sekolah. Itu yang perlu kakak ingat bahwa aset yang ada di sekolah itu tidak hanya ada tadi ada yang menyebutkan hanya ada 2, misalnya hanya ada aset manusia dan aset finansial misalnya atau aset fisik, tapi sebenarnya ada 7 aset yang perlu kakak-kakak ketahui atau mungkin kakak-kakak sudah baca sebelumnya. Saya pengen merefleksi kembali tentang 7 aset itu sebelum kita membicarakan lebih lanjut atau kita sudah mau di akhir. Tapi saya pengen tahu atau pengen sebelum nanti kakak-kakak mengerjakan yang ada di LMS, saya pengen kakak-kakak benar-benar paham 7 aset itu, yang termasuk 7 aset itu apa saja. Yang pertama, 7 aset kan ada aset manusia. Manusia dalam sekolah, di sekolah itu apa saja sih menurut kakak-kakak? Siswa, terutama siswa nomor 1. Siswa, peserta didik, betul. Yang berikutnya? Guru. Guru.
Kemudian ada apa lagi kalau di sekolah? Kepala sekolah. Kepala sekolah tadi ya, guru, kepala sekolah. Lingkungan sekitar. Bukan, yang aset ini dulu, aset manusia. Oh, manusia. Ya. Tata usaha. Ya. Tata usaha. Kemudian di sekolah itu juga ada apa sih yang mendukung program sekolah? Apa? Orang tua, itu juga masuk aset. Kemudian berikutnya itu tadi untuk aset manusia ya. Kemudian untuk aset sosial yang dimiliki itu apa aja sih? Warga sekitar bisa Ya, masuk? bisa. Warga masyarakat itu bisa komunitas di situ, bisa aset sosial itu bisa Atau juga lembaga atau institusi yang berhubungan dengan sekolah, itu aset sosial. Kalau aset politik apa, kakak-kakak? Yang termasuk aset politik? Kalau misalnya kayak dukungan dari pejabat pemerintah itu masuk nggak, Kak? Kalau untuk aset politik, yang di sini yang dimaksud aset politik itu lebih kepada kebijakan. Jadi misalnya kebijakan atau kekuasaan kepala sekolah atau wewenang kepala sekolah itu masuk dalam aset politik. Kemudian contoh yang lain lagi yang dimaksud dengan aset politik itu misalnya kebijakan guru PJOK terkait pembelajaran di kelas, tentang pembelajaran PJOK, itu juga aset politik. Jadi untuk aset politik itu lebih kepada kebijakan. Atau mungkin ini bisa Kak menambahkan untuk yang aset politik. Itu kan kita kemarin baru saja melaksanakan pemilos. Nah itu kita kerjasama dengan KPU. Adanya pemantauan dari KPU itu termasuk bukan itu? Kalau itu nanti yang itu jadi itu bisa ke sosial. Kalau yang itu kan bekerja sama dengan orang lain kan. Kalau aset politik itu lebih kepada kebijakan. Jadi bukan secara kerjasamanya dengan siapa, tapi kebijakan yang ada, misalnya kebijakan kepala sekolah, kebijakan guru PAI, guru mapel, kemudian kebijakan aturan guru. Ya, lebih kepada kebijakan. Itu yang tentang aset politik. Kemudian kalau aset fisik, ini mesti banyak sekali bisa menyebutkan aset fisik yang ada di sekolah. Contohnya apa, kakak-kakak, untuk aset atau model fisik di sekolah? Siswa yang mempunyai kemampuan tertentu dalam bidang olahraga, misalnya. Bukan. Izin Kak, kalau bangunan itu bisa? Ya. Lapangan. Aset fisik itu lebih kepada kayak sarpras. Jadi misalnya fisik sekolah gitu. Ya, fisik dalam bentuk fisik di sekolah, misalnya musola, misalnya lab TIK, lapangan, kayak gitu namanya aset fisik. Kemudian selanjutnya untuk aset lingkungan atau alam itu aset yang ada di tadi, kalau contohnya tadi perkebunan kopi ya, itu termasuk aset lingkungan. Jadi aset lingkungan itu misalnya di sekolah kakak-kakak, di sekitarnya itu misalnya ada lapangan dusun atau lapangan apa. Itu misalnya lapangan voli atau lapangan sepak bola yang ada di sekitar sekolah itu termasuk aset lingkungan. Misalnya juga misal sekolah dekat dengan kolam renang, itu juga masuk aset lingkungan. Sudah bisa dipahami untuk yang dimaksud aset lingkungan? Sudah ya. Kemudian untuk aset finansial. Ada yang kakak-kakak sudah baca aset finansial, yang termasuk aset finansial itu apa?
Belum. Jadi nanti yang dimaksud dengan aset finansial itu misalnya kalau di sekolah itu adalah dana BOS, BOSDA, kemudian dari komite. Itu aset finansial itu yang berhubungan dengan finansial atau keuangan. Itu yang dimaksud dengan aset finansial. Ya. Kemudian yang terakhir yang belum apa? Aset agama atau budaya. Kalau aset agama atau budaya itu nanti adalah tentang yang jelas tentang agama ya, misalnya toleransi agama. Kemudian itu yang aset agama atau budaya. Kemudian budaya di sini juga ada kayak kebiasaan. Itu juga termasuk dalam aset agama atau budaya. Dari ketujuh aset itu masih ada yang belum paham, karena nanti kakak-kakak akan mengerjakan, akan merinci 7 aset yang ada di sekolah kakak-kakak. Jadi sebelum nanti kakak-kakak mengerjakan, sebelum kita lanjut, masih ada yang belum paham tentang 7 aset, bisa disampaikan. Agar nanti ketika kakak-kakak mengerjakan tugas di modul ini, nanti kakak-kakak tidak kebingungan untuk merinci aset yang ada di sekolah. Tadi ada 7, yaitu aset manusia, kemudian aset sosial, aset politik. Aset politik itu lebih ke kebijakan. Kemudian aset agama budaya. Kemudian aset fisik itu lebih ke sarpras. Aset lingkungan itu adalah lingkungan yang bisa kita gunakan ketika pembelajaran PJOK. Bisa tadi lapangan, bisa juga misalnya di sekitar itu ada selain ini misalnya kalau untuk pembelajaran misalnya sawah ataupun apa itu juga aset lingkungan. Misalnya untuk pembelajaran pengenalan apa untuk bisa dipraktek di sawah kayak gitu loh. Misalnya tadi juga ada kebun dan sebagainya, itu termasuk aset lingkungan. Kalau finansial itu berhubungan dengan finansial atau keuangan. Ada di sekolah juga ada Pusda, Bosnas, kemudian bisa dari komite itu berhubungan dengan finansial. Kemudian iuran POT dan sebagainya itu termasuk dengan aset finansial. Kemudian apalagi? Udah ya, itu tadi 7 aset atau modal yang ada di sekolah. Nanti karena tugas berikutnya kakak-kakak menjabarkan atau menuliskan aset yang ada di sekolah kakak-kakak. Dari ketujuh aset sudah bisa dipahami ya? Sudah? Ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup dimengerti. Cukup ya. Ya. Nah, kemudian nanti ada tugas yang perlu dikumpulkan di LMS, nanti bisa kakak-kakak cek di LMS, terutama tentang aset tadi. Ini nanti yang kakak-kakak perlu kerjakan di LMS. Nanti untuk formatnya kakak-kakak bisa unggah di LMS ya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Atau ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita akhiri? Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Belum, Bu. Kak. Belum, oke. Kalau tidak ada, saya pengen 1 atau 2 dari kakak-kakak untuk merefleksikan tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Yang kita bahas adalah tentang 7 aset yang ada di sekolah, tentang ABT, Asset Based Thinking. Kita membahas hari ini adalah Asset Based Thinking. Apa yang kakak-kakak bisa dapatkan hari ini
atau hal apa yang menyenangkan dari pembelajaran misalnya tentang ABT ini. Mungkin ada yang belum pernah mendengar tentang ABT, bisa disampaikan untuk kegiatan refleksi kegiatan pembelajaran hari ini sebelum kita tutup. Satu orang juga boleh, satu saja. Monggo, bisa dari siapa saja yang pengen menyampaikan. Monggo kakak-kakak sebelum kita tutup. Perlu ditunjuk sepertinya nggak ada yang mau menyampaikan. Ya ditunjuk saja Kak. Siap. Ditunjuk yang tadi belum ngomong, Kak. Yang belum ngomong, siapa ya yang belum ngomong ya? Tunjukkan suaramu. Tunjukkan suaramu. Kak Tovan kayaknya tadi belum bersuara ya dari tadi ya? Kak Tovan cek. Kak Dedi, gimana Kak Dedi? Bisa tidak ini Kak Dedi? Kak Dedi itu baru betulin LCD, Kak. Jadinya leyum disambi, Kak. Oke, berarti siapa ini? Ya udah Kak Yeni aja yang mewakilkan Kak Dedi yang satu sekolah. Monggo Kak Yeni, refleksi kegiatan kita hari ini. Nanti kita segera tutup saja, biar tidak terlalu lama waktu kita. Oke, jadi dalam kegiatan siang sore kita tadi, kita membahas tentang aset ataupun kekuatan yang dimiliki. Setelah itu kita menganalisis beberapa kasus, dari kasus 2, kasus 3, dan kasus 4. Kemudian untuk di dalam aset itu ada tadi kalau nggak salah 7 aset yang dimiliki, yaitu aset manusia, aset sosial, aset agama, aset fisik, aset lingkungan, aset finansial, kemudian aset politik. Dari ketujuh aset itu nanti dalam LMS kita akan menjabarkan di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu Kak. Baik, terima kasih Kak Yeni. Tadi refleksi yang sudah disampaikan Kak Zeni. Berarti menutup sesi kita pada siang sore hari ini. Terima kasih kakak-kakak yang tetap semangat walaupun jam ngantuk ini, jam-jam padahal jam pulang, sudah jam pulang ya. Tetap semangat, terima kasih. Mohon untuk menutup kegiatan pada hari ini dipimpin Kak Agung. Monggo Kak Agung. Nggak foto po Kak? Oh iya, ditutup dulu habis itu foto ya. Oke. Terima kasih sudah mengingatkan, nggak sampai lupa. Yang penting le foto ya. Ya Bu, foto itu penting itu. Foto penting. Dimulai Bu ini. Ya. Ditutup dulu. Ditutup dulu nanti baru kita foto. Oke. Oke kakak-kakak semua. Hari ini kita sudah menyelesaikan pertemuan tatap maya kita yang ketiga. Alhamdulillah berjalan dengan lancar untuk pertemuan hari ini. Alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa karena tadi sudah dibuka dengan berdoa. Mari berdoa, saya dipimpin dari sini di tempat masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Tri. Monggo. Baik, terima kasih Kak Agung sudah menutup kegiatan tatap maya ketiga kita.
Silakan kakak-kakak bisa tampilkan wajah kalian. Mari kita berfoto. Kak Yuli siap, Kak Yuli. Mana ini yang lain sudah cukup, hanya ini saja yang mau menampilkan wajah cantik dan gantengnya. Oh, mic-nya rusak Kak Yuli. Oke. Sudah siap ya? Oke, Kak Dedi sudah selesai memperbaiki. Mau foto dulu, siap? Nggak apa-apa. Silakan, siap ya? 1, 2. Sebentar. Lagi, silakan boleh gaya bebas. Yang mau gaya bebas. Siap. 1, 2. Oke, cukup. Terima kasih kakak-kakak. Semoga selalu diberi kesehatan. Selamat melanjutkan aktivitas. Kita bertemu kembali kita bertatap maya kembali tanggal 2 ya? Tanggal 3. Kalau nggak salah. Tatap maya tanggal 2. Oh, 2. Ya. Tanggal 2 tentang ya tanggal 2 betul. Tanggal 2 hari Rabu. Ya. Kita berjumpa kembali hari Rabu. Alhamdulillah. Bisa diingatkan Kak. Siap. Nanti akan saya ingatkan. Maaf tadi lupa mengingatkan yang belum mengisi LMS biar tidak ketinggalan. Oh ya, siap. Nanti saya list ya. Usahakan tetap mengisi, silakan diisi sebisanya. Tetap saya nilai. Yang penting kakak-kakak bisa lanjut terus. Karena nanti kalau tidak ada yang belum ngisi nggak bisa lanjut untuk terutama nanti yang mulai masuk ke tatap maya nanti. Silakan tetap diisi sebisanya, semampunya. Tetap akan saya nilai yang maksimal yang bisa saya berikan. Semoga semuanya lulus bersama-sama. Amin. Saya nggak sabar menanti tanggal berapa ya kita akan tatap muka. Oh, masih lama, 27 Oktober. Tatap muka apa Kak iki tatap muka? Tatap mukanya besok seminggu. Seminggu dari pagi sampai sore. Nanti di SMK, kalau nggak di kita kurang tahu kelas kita nanti dapat jatah di SMK Panda atau di SMK Sewon, karena tempatnya ada 2, nanti dibagi 3 kelas apa 2 kelas kayak gitu di satu tempat. Itu praktek atau ngapain? Nanti kita belajar bersama di sana. Di hari terakhir akan ada challenge. Bukan, nggak ada challenge. Nanti di sana hanya senang-senang aja, nggak ada yang perlu, maksudnya nggak ada yang harus mikir berat, nggak ada. Kita hanya nanti di akhir akan ada apa itu namanya SEM, Sport Education Model. Nanti kakak-kakak membuat sebuah turnamen yang diikuti hanya satu kelas ini. Nanti ada yang bertindak sebagai panitianya, misalnya tingkatnya kelurahan berarti ada yang menjabat sebagai Pak Lurah, ada yang sebagai pemain, supporter dan sebagainya. Nanti akan kita bahas di tatap maya yang kalau SEM di tatap muka. Nanti akan kita bahas. Pokoknya pas tatap muka kita isinya hanya senang-senang aja. Oke, siap. Yang penting nilainya maksimal. Ya. Seneng Kak Yuli, seneng rasa khawatir Kak Yuli. Wah. Kak Yuli siap. 1, 2, 3, 4, 5 tinggal 10. Oke, terima kasih kakak-kakak. Selamat melanjutkan aktivitas. Yang sholat selamat menjalankan sholat asar. Dan saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang mau live bisa live. Terima kasih Kak Tria, teman-teman. Kak Wahid ada apa ya? Kok raise hand Kak Wahid? Dada-dada apa raise hand ini?
Oke, terima kasih.